نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai ini. Tujuannya tiada lain untuk saling nasihat menasihati, mempelajari ilmu, dan kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita pelajari senantiasa bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan di antara doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya setiap selesai melaksanakan salat subuh, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla subha hina yusallim, ketika beliau selesai melaksanakan salat subuh, ketika selesai salamnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang tayyib, rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mendahuluinya dengan meminta ilmu yang bermanfaat dibandingkan meminta rezeki yang baik dan meminta amal yang diterima. Tentunya ada hikmah yang besar kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta terlebih dahulu ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dengan ilmu yang bermanfaat maka kita bisa mengetahui mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik, mana sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang tidak halal, tidak diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang bermanfaat, tentunya kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana amalan-amalan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian beliau meminta rezeki yang baik
dan meminta agar amalan-amalan yang beliau laksanakan, yang beliau tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa amalkan, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana yang batil. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Pembahasan kita sebelumnya berkenaan dengan al-qada'ul syar'i wal qada'ul kauni. Kita pelajari bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat, ketika menggunakan kalimat qada dengan berbagai macam susunan bahasanya, baik menggunakan fi'lul madhi, kata kerja lampau, ataupun menggunakan masdar dan yang lainnya, maka kita mengetahui bahwasanya qada dibagi menjadi dua, qada'un syar'i wa qada'un kauni. Ini pembahasan kita terakhir kali, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wal khitabu fil ayah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan di ayat yang mulia ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuka, Allah telah menetapkan Rabbmu. Nah, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita perhatikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka, dan Rabbmu wahai Muhammad telah menetapkan. Kalimat berikutnya, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian. Padahal di awal pembicaraannya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, janganlah kalian, bukan janganlah kamu wahai Muhammad. Alla ta'budu illa iyyah. Walam yakul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan alla ta'buda, janganlah engkau beribadah, tetapi Allah mengatakan alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Jadi yang awalnya wa qada rabbuka mufrad, tetapi berikutnya perintahnya Allah Subhanahu wa taala bentuknya jamak. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nadhiru dzalika fil Qur'an, dan yang semisal serupa dengan ayat yang mulia ini di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi. Satu, wahai nabi Allah. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalimat berikutnya, idza tallaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri-istri kalian. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian. Jadi yang awalnya mufrad, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mentalak istri-istri kalian. Fal khitabul awal, maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al khitabul awal, pembicaraan di kalimat yang pertama ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watsani, dan yang kedua adalah am, ditujukan kepada nabi dan umatnya, umum. Famal faidatu min taghyiril uslub? Apa faidah dari perubahan uslub di dalam Al-Qur'an, dari perubahan pola bahasa di dalam ayat yang mulia ini, yang awalnya mufrad kemudian berubah menjadi jamak? Ujib Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan beberapa jawaban. Ada 4 jawaban yang beliau sampaikan di dalam kitabnya
berkenaan dengan kenapa kemudian mufrad di awal ayat wa qada rabbuka kemudian berubah menjadi jama' alla ta'budu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tanbih, agar kita memperhatikan. Ini mengingatkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Idh tanbihul mukhatab amrun matlubun lil mutakallim. Mengingatkan, menegaskan kepada orang yang diajak bicara adalah perkara yang perlu bagi orang yang berbicara. Kalau kita mengajar biasanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering kita mengulang apa yang kita sampaikan kepada santri-santri kita atau kepada murid-murid kita. Ini tujuannya tanbih untuk memastikan apakah kalimat yang kita sampaikan kepada murid-murid kita dipahami atau tidak dipahami. Dan di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanbih, peringatan, mengingatkan, menegaskan. Fa hadha hasilun huna bitaghyiril uslub. Dan tujuan tersebut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tercapai dengan pergantian pola bahasa. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, kemudian kita membaca ayat yang mulia ini, pasti memberikan perhatian khusus. Karena biasanya kalau dari awalnya menggunakan mufrad sampai akhir kalimat akan menggunakan mufrad. Itu yang lazimnya. Ataupun kalau dari awal menggunakan jamak, kata jamak, maka sampai akhir kalimat lazimnya menggunakan kata jamak. Tapi agar kita memberikan perhatian ketika membaca ayat yang mulia ini, wa qada rabbuka, dan Allah telah menetapkan secara syar'i, Allah Rabbmu, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan muncul pertanyaan kemudian bagi yang membacanya, ini awalnya mufrad tiba-tiba berubah menjadi jamak. Ini yang dimaksud dengan tanbih. Ketika kemudian kita membaca ayat-ayat yang mulia ini, akhirnya memberikan perhatian khusus. Apa yang dituntut dari ayat yang mulia ini? Yang awalnya mufrad tiba-tiba berubah menjadi jamak. Jadi ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh at-tanbih. Faidah yang pertama adalah at-tanbih. Kemudian faidah yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam za'imu ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umatnya. Wal khitabul muwajjah ilai, khitab yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam muwajjahun li jami'il ummah. Ini juga ditujukan kepada semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan juga kepada semua manusia. Jadi faidahnya yang kedua, min taghyiril uslub, perubahan pola bahasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa khitab yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan khitab bagi umat manusia, bagi seluruh manusia yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isyaratu ila anna ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa lahu wa li ummatihi. Di dalam ayat yang mulia ini atau ayat yang semisalnya merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya khitab yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka khitab tersebut
lahu wa li ummatihi. Bagi beliau, begitupun bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bagi beliau sendiri, tetapi bagi beliau dan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa ma dallat dalil, kecuali ada dalil yang lain ala annahu mukhtassun bihi, yang menunjukkan bahwa perkara tersebut dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umatnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang menarik perhatianmu, 2, 3 ataupun 4. Ini khitab. Pada dasarnya ini khitab ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan kepada semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksimal untuk ta'addud itu maksimalnya 4 istri. Namun ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan khusus bagi beliau untuk menikahi lebih dari 4 istri. Maka ini ada dalil khususnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya semua khitab yang datang melalui Al-Qur'an, begitupun melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun bagi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada yang keluar dari keumuman. Ada dalil khusus yang mengkhususkan bahwasanya itu hanya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, atau itu hanya bagi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isyaratu ila anna ma khutiba bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu wa li ummatihi. Maka itu juga bagi beliau dan bagi umatnya, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa perkara tersebut khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diikuti oleh umatnya. Kemudian faidah yang keempat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhihi al-ayah khassatan, khususnya di ayat yang mulia ini, al-isyaratu ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabbun, abidun la ma'budun. Isyarat khusus di ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah marbub la rabb, adalah hamba yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menguasai, yang dikuasai. Sebagaimana kita, hamba yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukanlah Rabb, maka beliau tidak berhak kita berikan sifat-sifat rububiyah kepada beliau, sifat-sifat uluhiyah kepada beliau. Ayat ini menunjukkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau juga Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah di antara marbub yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bukanlah Rabb, bukanlah yang menguasai. Beliau adalah abidun la ma'bud. Beliau adalah hamba yang menyembah, bukanlah hamba yang disembah. Bukanlah zat yang disembah. Beliau adalah hamba, sama dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hambanya
hambanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun hambanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budun. Beliau bukanlah zat yang disembah. Maka ketika ada kemudian di antara manusia yang menyembah beliau, mengambil berkah kepada beliau, bertawassul dengan tawassul yang syirki ataupun bid'ah kepada beliau, maka ini merupakan pelanggaran ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hanya ditujukan kepada ma'bud saja. Hanya ditujukan kepada yang berhak untuk disembah saja. Dalam hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya setinggi apapun kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kedudukan beliau di sisi kita sebagai kaum muslimin, maka tidak selayaknya kita mengangkat melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi beliau. Sebagaimana syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Persaksian kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hambanya Allah sebagaimana kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara kita dengan beliau bukan pada sifat rububiyah, tetapi kekhususan risalah, bahwasanya yuha ilaih, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kita orang biasa yang tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi ubudiyah tidak ada sama sekali sifat-sifat ubudiyah yang dialamatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa dakhilun fi qawlihi, maka beliau termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian Muhammad dan umatnya beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ubudiyah ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disandarkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, atau ketika disandarkan kepada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syaraf, ini merupakan kemuliaan. Kemuliaan bukanlah bentuk kehinaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asy-Syaikh menyebutkan wa kafa bihi syarafan ay yakuna 'abdan lillahi azza wa jal. Maka itu sudah cukup merupakan kemuliaan yang sangat tinggi ketika al-ubudiyah disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karenanya yasifuhu Allah taala bil ubudiyyati fi a'la maqamatihi. Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-ubudiyah, yang menyembah pada derajat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang paling tinggi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala fi maqamit tahaddi wad difa'i anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk tantangan, wad difa', dan pembelaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Yang dimaksud di situ adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran kepada beliau. Ini syaraf, kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan kepada hamba yang paling mulia. Wa qala fi maqami itsbati nubuwatihi wa risalatihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal menetapkan
kenabian beliau, kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau utus kepada semua makhluk, manusia dan jin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ini syaraf. Ini kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi maqamil Isra'i wal Mi'raj. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan ubudiyahnya sallallahu alaihi wasallam pada perkara Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Ini syaraf, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada hambanya, kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Ini syaraf, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi penisbatan al-ibad sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita bacakan dan banyak ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Quran yang mulia, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan yang khusus diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun statusnya adalah sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, namun beliaulah hamba yang paling mulia di antara hamba-hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengetahui bersama tentang aqsamul ubudiyah. Aqsam al-ubudiyah, jenis-jenis al-ubudiyah. Jenis-jenis al-ubudiyah. Tanqasimul ubudiyah ila thalathati aqsam. Al-ubudiyah, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Sebagian ulama, sebagian as-salaf membaginya menjadi 2 bagian. Ya, sebagian as-salaf membaginya menjadi 2 bagian. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di sini membaginya menjadi 3 bagian. Dan dinamakan sebagai yang pertama ammah atau al-ubudiyatul ammah. Al-ubudiyah al-ammah. Wahia ubudiyah ar-rububiyah. Ubudiyatul rububiyah. Ubudiyah yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Dan yang dimaksud di sini adalah ubudiyatul rububiyah. Ubudiyah terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ubudiyah amma ini ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahia likullil khalq. Ini bagi semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecualikan. Semuanya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi semua ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalikal kuffar. Bahkan termasuk di antara mereka adalah orang-orang kafir. Jika al-ubudiyah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dilihat dari sisinya Rabb, dari sisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menguasai, sebagai Rabbul Alamin, maka semua selainnya
Artinya semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Sya'a au aba. Sya'a au aba. Mereka ridha untuk menyembah kepada Allah ataupun mereka mengingkari untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-ubudiyah al-ammah. Ubudiyah yang sifatnya umum atau dibahasakan oleh ulama-ulama yang lainnya adalah al-ubudiyah al-jabriyah atau al-qahriyah. Al-ubudiyah al-jabriyah atau al-qahriyah. Ubudiyah yang sifatnya jabriyah. Ada, dipaksakan. Karena semua kita merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ridho ataupun tidak ridho. Ridho ataupun tidak ridho. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ubudiyatul khassah. Al-ubudiyah al-khassah. Ubudiyah yang sifatnya khusus. Ubudiyah yang sifatnya khusus. Dibahasakan oleh ulama, ini adalah ubudiyatun ikhtiyariyah. Ubudiyatun ikhtiyariyah. Ubudiyah yang sifatnya pilihan. Ubudiyah yang sifatnya pilihan. Manusia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin beribadah kepada Allah, silahkan beribadah. Dia tidak ingin beribadah kepada Allah, silahkan untuk tetap kafir. Silahkan untuk tetap kafir. Tapi setiap pilihan yang dipilih oleh manusia ada konsekuensi yang harus diterima dari setiap pilihan tersebut. Allah memberikan kudrah, Allah memberikan masyiah kepada manusia untuk memilih. Liman syaa'a ayyu'min wa liman syaa'a ayyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Siapa yang ingin kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, silahkan juga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian disebut sebagai al-ubudiyah atau ubudiyatun ikhtiyariyah. Ubudiyah yang sifatnya adalah pilihan. Di sini dibahasakan oleh Asy-Syaikh ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah. Ubudiyah yang sifatnya khusus. Wa hiya ubudiyatut ta'atil ammah. Dan dia adalah ubudiyah ketaatan, pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ubudiyatun khassah di sini ketaatannya masih ketaatan secara umum. Secara umum, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hambanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ta'ummu kulla man ta'abbada lillah bi syar'ihi. Dan ubudiyatun khassah, ubudiyah yang sifatnya khusus, ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah umum bagi setiap yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah tabaraka wa taala, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beribadah kepada Allah, semua yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara semua yang beribadah kepada Allah, semua yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang lebih khusus lagi. Ada yang lebih khusus lagi. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tetap sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian yang ketiga, khassatul khassah. Al-ubudiyah khassatul khassah.
ubudiyah yang sifatnya spesial, super khusus, sangat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam ubudiyahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah maqam ubudiyah tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ubudiyatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah ubudiyahnya rasul-rasulnya Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala super khusus. Mereka lah yang mendapatkan level tertinggi dari sifat ubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala an-Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara khusus. Wa qala an Muhammadin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambanya, disebutkan secara khusus hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di dalam ayat yang mulia ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akharina minar rasul, begitupun rasul-rasul yang lainnya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Ingatlah hamba-hamba kami. Disebutkan secara khusus Ibrahim, hambanya Allah. Ishaq, hambanya Allah. Ya'qub, hambanya Allah. Ulil aidi wal absar, yang Allah berikan kekuatan-kekuatan yang besar kepada mereka dan berikan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi kepada mereka. Jadi maqamul ubudiyah lirrusuli alaihimus salatu wassalam huwa a'lal maqam inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam ubudiyahnya, utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maqam ubudiyah tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu tetap kita catat bahwa bagaimanapun tingginya tetap dinamakan sebagai maqamul ubudiyah. Maqam al-ubudiyah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembagian ini perlu kita cermati dengan baik. Perlu kita cermati dengan baik karena di antara kelompok-kelompok yang menyimpang ada juga yang membagi tauhid dengan pembagian yang sama. Ada tauhidun 'am, atau al-ubudiyah al-'ammah, ada tauhid khassah, ada tauhid khassatul khassah. Ini orang-orang sufi membagi tauhid juga seperti itu. Ada tauhidun 'am, wa tauhidul khass, wa tauhid khassatul khass. Ada tauhid umum. Apa yang mereka maksudkan dengan tauhid umum atau ubudiyah umum yang mereka maksudkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau antum mentauhidkan Allah atau beribadah kepada Allah masih menggunakan sebab, maka tauhid antum masih tauhid umum. Apa maknanya masih menggunakan sebab? Kalau antum mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah masih menggunakan dalil. Dalil ini sebab. Kalau antum beribadah kepada Allah masih menggunakan dalil, maka tauhid antum masih tauhid umum. Masih tauhid umum. Bahkan termasuk di dalamnya siapa? Rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang lebih khusus daripada itu tauhidul khassah. Tauhidul khassah. Tauhidul khassah ini tidak lagi menggunakan sebab untuk mentauhidkan Allah. Tidak lagi menggunakan sebab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa syubhatnya bagi mereka? Ini menunjukkan kecintaan yang sempurna kepada Allah karena tidak membutuhkan sebab apapun untuk mentauhidkan Allah. Ini syubhatnya mereka. Tidak membutuhkan sebab apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang bertauhid dengan tauhid khusus menurut as-sufiyah, menurut orang-orang sufi. Ternyata ada yang lebih super lagi daripada yang memiliki tauhid khusus tersebut. Ada yang memiliki yang berada di level tertinggi, tauhid khassatul khassah. Yang memiliki tauhid super khusus. Apa yang mereka maksud dengan tauhid super khusus di sini? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih bisa menjelaskan tentang konsep tauhid yang antum pahami, maka itu masih rendah levelnya. Tapi kalau antum sudah tidak bisa menjelaskan konsep tauhid yang antum pahami, inilah tauhid yang super khusus. Inilah tauhid yang super khusus. Paham atau tidak? Saya juga kurang paham. Nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Ya, tapi ini mereka tulis di kitab-kitab mereka. Tapi perlu kita bedakan ikhwah karena Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini menggunakan istilah yang sama, tetapi maknanya yang harus kita pahami, Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita lanjutkan sedikit nanti setelah kita selesai melaksanakan salat Isya. Haza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menjelaskan tentang aqsam al-ubudiyah yang dibagi menjadi salasati aqsam, 3 bagian. Al-ubudiyah al-ammah, al-ubudiyah al-khassah, al-ubudiyah khassatul khassah. Dan kita juga jelaskan tadi ya bahwa sufi juga membagi al-ubudiyah atau tauhid menjadi 3. Ada tauhidul ammah, tauhidul khassah, tauhid khassatil khassah. Dan hakikatnya sulit untuk dimengerti, sulit untuk diamalkan. Ya makanya terkadang ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit membabil faidah, ketika ditanyakan kepada mereka mana dalilnya merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk mencintai Nabi SAW. Kita biasa mendengarkan jawaban dari mereka, mencintai Nabi tidak memerlukan dalil. Mencintai Nabi tidak memerlukan dalil. Ini landasannya seperti itu. Karena tauhidnya mereka yang butuh dalil itu tauhid levelnya orang-orang umum. Ya, levelnya orang-orang khusus tidak butuh dalil. Karena dalil itu dianggap sebagai sarana. Kalau antum cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi masih membutuhkan sarana, level cinta antum masih rendah. Masih levelnya cintanya orang-orang umum. Jadi mereka tidak butuh sarana lagi. Langsung cinta kepada Allah. Yang penting cinta kepada Allah. Entah apa landasannya. Dan ada lagi yang lebih khusus daripada itu. Yang lebih khusus, lebih aneh lagi, lebih susah untuk dimengerti. Karena yang lebih khusus ini, kata mereka, kalau masih bisa kita menjelaskan tentang tauhid itu, belum super khusus berarti. Sampai pada level tauhid itu sendiri kita tidak bisa menjelaskannya. Nas'alullah as-salama min haula.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maknanya di sini adalah qada rabbuka, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan syar'i an nuhsina, agar kita berbuat baik bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wal walidan, kedua orang tua di sini yang dimaksud adalah yashmalul wal ab, termasuk ibu dan termasuk juga bapak ayah. Wa man fawqahuma, perlu digarisbawahi juga, dan siapa yang berada di atas mereka berdua. Artinya termasuk juga kakek nenek kita, termasuk lagi yang di atasnya. Lakinnahu, akan tetapi, fil ummi wal abi ablagh, yang lebih dekat, yaitu ayah dan ibu kita, inilah yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa kullama qaruba minka kana aula bil ihsan, dan semakin dekat jaraknya dengan kita, usul ke atas, kana aula bil ihsan, maka lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wal ihsan, dan yang dimaksud dengan berbuat baik di sini kepada kedua orang tua adalah badlul ma'ruf, berbuat baik kepada mereka berdua. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah, ba'da qawlihi, setelah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah tetapkan secara syar'i, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Dalilun, ini merupakan dalil ala anna haqqal walidaini ba'da haqqillahi azza wa jalla, bahwasanya kedudukan haknya kedua orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi hak keduanya atas kita semua. Fa in qila, kalau kemudian ditanyakan atau dikatakan kepada kita, fa aina haqqur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terus di mana haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tertibnya ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. 1. Allah telah tetapkan janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. 1. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mana haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Di sini dijawab bi anna haqqallahi mutadamminun li haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Haknya Allah Subhanahu wa taala di awal itu termasuk juga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna Allah la yu'badu illa bima syara'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini ikhwan dirahmati oleh Allah. Lebih mudah untuk dipahami. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu. Ada kalimat ta'budu. Ada kalimat ibadah di situ. Ada kalimat ibadah. Dan kita ketahui bersama bahwa ibadah barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi 2 syaratnya. Apa syaratnya yang pertama? Ikhlas. Apa syaratnya yang kedua? Mutaba'ah, al-ittiba'. Syarat yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, haknya
haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kalimat ibadah di situ Allah ta'budu, janganlah kalian beribadah. Beribadah yang benar. Beribadah yang benar harus menunaikan haknya Allah, ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Harus menunaikan haknya Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya beliau dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ini makna dari bahwasanya hak Allah, bi anna hak Allah mutadamminun li haqqi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haknya Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah la yu'badu illa bima syara'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu firman Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff." Ketika mereka, orang tua kita, sampai kepada umur lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, ahaduhuma au kilahuma, maka fala takul lahumā uff, maka janganlah berkata dengan kalimat uff kepada keduanya, janganlah membantah keduanya. Kuffal adha anhuma, al-adha anhuma, at-ta'fif. At-ta'fif ini kalimat bantahan terhadap perintah yang disampaikan oleh orang tua. Maka itu dilarang, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memerintahkan, bahkan ketika mereka menyampaikan perintahnya tidak dengan nada yang disukai oleh anaknya. Makanya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan fa fi qawlihi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ihsana ay badlul ma'ruf, melakukan berbuat kebaikan kepada keduanya. Wa fi qawlihi fala takul lahumā uff, janganlah mengatakan kepada keduanya, ay jangan menentang keduanya. Wa ma'na uffin ay atadajjar. Atadajjar, makna dari kalimat uff adalah atadajjar, membantah perintah salah satu atau kedua orang tua kita. Li'annaka idza qultahu faqad yata'adzayani bidzalik. Karena kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, kalimat bantahan terhadap perintah orang tua kita, faqad yata'adzayani bidzalika, maka itu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melukai hati mereka. Hati mereka atau salah satu dari mereka. Wa fil ayat, di ayat yang mulia ini, isyarat ila annahuma, apabila keduanya balaghal kibar, sampai pada usia tua, sarah ib'an ala waladihima, maka mereka berdua menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Mereka berdua menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Fala yatadajjar minal hal, maka anaknya tidak boleh bosan, tidak boleh letih, tidak boleh capek bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, keadaan orang tuanya. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata letih, tidak ada kata capek berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satu atau keduanya. Wala yanharhuma, dan tidak boleh membentak keduanya. Fil maqal, dengan ucapan. Tidak boleh membentak keduanya dengan ucapan. Idza asaa, meskipun mereka melakukan keburukan. Fil fi'li awil qaul, baik itu berupa perbuatan ataupun berupa ucapan. Jadi bagaimanapun kondisinya,
kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullahuma qawlan karima. Maka katakanlah, ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Qawlan karima ay layyina. Ucapan yang lembut. Lemah lembut ketika berbicara kepada orang tua. Hasanan. Ucapan yang baik. Bihudu. Merendahkan suara. Tidak mengangkat suara ketika berbicara kepada orang tua. Wa tuma'ninah. Tenang ketika berbicara kepada orang tua. Contohnya misalnya ketika kita berbicara kepada orang tua ada kandungan-kandungan doa di dalamnya. A'zamallahu ajrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepadamu wahai orang tuaku. Contoh yang lain, absyiri ya ummi, absyiri ya abi. Labbaik ya ummi. Labbaik ya abi. Ketika mereka memerintahkan kepada kita, kita terima perintahnya dengan perkataan yang lemah lembut kepada keduanya. Perkataan yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Wa ma asbaha dzalik. Dan kata-kata yang lainnya yang serupa dengan kata-kata yang disebutkan di sini. Fal qaulul karim. Maka ucapan yang baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara rinci yang dimaksud di sini al-qaulul karim, beliau menjelaskan rahimahullahu taala, yakunu fi sighatihi. Kalimat yang baik itu pertama pada konteks kalimatnya. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana bahasa yang lembut yang kita sampaikan kepada orang tua. Itu yang pertama, pemilihan bahasa. Berbicara kepada orang tua harus betul-betul memperhatikan pemilihan kosakata ketika berbicara kepada mereka. Tidak seenaknya berbicara. Seperti yang kita saksikan bagaimana anak-anak kita saat ini. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak kebanyakan kaum muslimin ketika berbicara kepada kedua orang tuanya. Tidak dipilih-pilih kosa katanya. Berbicara seenaknya saja. Itu bukan ihsan. Itu bukan qaulan karim kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama adalah konteks kalimat. Harus kita pilih. Harus kita pilih. Makanya berpikir sebelum berbicara kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, wa adaihi, cara mengucapkannya. Saking besarnya haknya orang tua kita kepada kita. Bahasanya harus kita pilih. Setelah memilih bahasa, setelah kita merasa kalimatnya sudah baik, cara menyampaikannya pun kita harus pilih bagaimana caranya yang baik. Bagaimana caranya? Caranya yang baik. Berbicara kepada orang tua kita. Wal khitabu bihi, bagaimana menyampaikannya? Bagaimana menyampaikannya? Harus dengan cara hikmah. Harus dengan cara yang hikmah. Fala yakunu muz'ijan, tidak mengganggu. Tidak mengganggu, tidak menyakiti hati keduanya. Contoh misalnya karaf'is saut, mengangkat suara ketika berbicara kepada kedua orang tua. Makanya penting layyin. Berlemah lembut ketika berbicara kepada orang tua. Inilah yang dimaksud dengan wa kullahuma qawlan karima. Qawlan karima. Bal yatadammanu ad-du'a. Bahkan lebih utama lagi ketika di dalam berucap kepadanya, berkata-kata kepada kedua orang tua kita, terkandung kalimat-kalimat doa di dalamnya. Ini lebih utama lagi. Wal inasu lahuma. Lebih utama lagi doa, ditambah lagi bagaimana supaya kalimat-kalimat itu bisa menghibur hatinya. Al-inas, penghibur.
bagi mereka. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana semestinya mereka berbicara, berucap kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Karena inilah tuntunan dari agama kita yang mulia, yang merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullahuma qawlan karima. Wasyahid min hadhihi al-ayah, asyahid ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kemudian dibawakan di kitab At-Tauhid atau di bab kitab At-Tauhid, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadza huwa at-tauhid. Inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Semakna dengan kalimatut tauhid, semakna dengan la ilaha illallah. Kenapa semakna? Litadammunihi lin-nafyi wal itsbat. Karena terkandung an-nafyu wal itsbat di dalamnya. Sebagaimana rukunnya la ilaha illallah. Ada an-nafyu, alla ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian beribadah. Nafyun. Illallah atau illa iya, kecuali hanya kepadanya saja, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itsbatun, penetapan bahwa hanya kepada Allah semata kita beribadah. Kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat, dalil yang keempat, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab kitab Tauhid. Bab yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku, dan janganlah kalian mensekutukannya, fi muqabili la ilaha, semakna dengan la ilaha pada kalimat tauhid. Li'annaha nafyun, karena terkandung makna an-nafyu di dalamnya. Terkandung makna an-nafyu di dalamnya. Wa qawluhu wa'budu, di awal ayat, fi muqabili illallah, semakna dengan illallah. Li'annaha itsbat, karena terkandung makna penetapan di dalamnya. Penetapan di dalamnya. Wa qawluhu syai'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an, dengan sesuatu apapun. Kalau kita terjemahkan, dengan sesuatu apapun. Bentuk kalimatnya syai'an di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nakirah. Nakirah itu samar. Samar. Belum jelas siapa yang dimaksud. Kalau kita mengatakan talibun, siswa, belum jelas siswa siapa yang dimaksud. Tapi kalau kita mengatakan ada alif lamnya, at-talibu, siswa ini atau siswa itu sudah jelas. Ini namanya ma'rifah, sudah diketahui. Nah, ini nakirah. Tapi konteks kalimatnya, nakirah di dalam ayat tersebut, nakiratun fi siyakin nahi. Nakirah dalam konteks kalimat pelarangan. Dalam konteks kalimat pelarangan. Wa'budullaha wa la tusyriku. Wa la tusyriku. Konteks kalimatnya larangan. Konteks kalimatnya larangan. Makanya di situ nakiratun fi siyakin nahi. Apa sih maknanya? Apa ifadahnya? Kalau ada
nakirah dalam konteks pelarangan, dalam konteks kalimat pelarangan, maka yang dimaksud di situ lil umum. Ifadahnya adalah umum. Makanya ketika kita menerjemahkannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Naam. Jadi nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu kulla syai'in. Maka umum bagi setiap sesuatu, apa saja. Jadi tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, nakiratun fi siyaki an-nahi min siyagil umum. Di antara sigoh-sigoh umum itu di antaranya adalah nakiratun fi siyakin nahi. Ya, kalimatnya nakirah dalam konteks kalimat pelarangan. Begitupun nakiratun fi siyakin nafi. Ya, nakirah dalam konteks penafian, peniadaan. Itu juga umum. La ilaha. La ilaha. Tidak ada ilah. Ilah apapun. Ilah apapun. Tidak ada yang disembah. Siapapun. Illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ummu kulla syai'in. Maka umum. Untuk segala sesuatu. Maka termasuk la nabiyan. Tidak juga boleh kita sekutukan Allah dengan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. La malakan. Begitupun tidak dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala waliyan. Begitupun tidak dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wala amran min umuri dunya. Ini banyak sekarang. Bahkan tidak juga terhadap perkara-perkara dunia. Fala taj'alid dunya syarikan ma'allah. Maka janganlah jadikan dunia sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insan idza kana hammuhu dunya kana 'abidan laha. Manusia ketika yang merupakan kepentingan utamanya adalah dunia, kana 'abidan laha, maka dia adalah hamba dunia. Ketika kepentingan utamanya, urusannya yang paling utama, urusannya yang paling penting adalah dunia, adalah perkara dunia, maka ini artinya dia adalah hamba dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, celakalah hambanya al-khamilah, celakalah hambanya al-khamisah. Al-khamilah, al-khamisah, ini jenis pakaian yang terbuat dari sutra. Jenis pakaian yang terbuat dari sutra. Perkara dunia. Perkara dunia. Lanjutan dari hadis yang mulia ini, idza u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Ketika diberikan kepadanya dunia tersebut, dia ridho. Tapi ketika tidak diberikan dunia tersebut kepadanya, dia murka, dia marah. Celakalah orang yang berlaku seperti ini. Artinya dia menjadikan dunia sebagai tumpuannya. Sebagai hammuhu al-awwal. Kepentingannya yang paling utama. Maka dia disebut sebagai abdud dunya. Hambanya dunia. Wa qawluhu wa bil walidaini ihsana. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maka potongan ayat ini ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasannya sebagaimana potongan ayat di ayat sebelumnya. Yuqalu fiha ma qila fil ayatis sabiqah. Jadi sama dengan ayat yang sebelumnya. Tidak perlu kita ulang agar tidak terlalu panjang lebar penjelasannya. Wa qawluhu, sedikit lagi. Wa qawluhu wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wa bidzil qurba, dan kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Berbuat baik dengan kerabat. Dan yang dimaksud dengan kerabat, ikhwah, yang dimaksud dengan kerabat zawul qurba
hum man yajtami'una bisyakhsi fil jaddir rabi'. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kerabat adalah yang kita masih ada hubungan keluarga dengannya, kita masih bertemu dengannya maksimal sampai kakek yang keempat. Maksimal kakek yang keempat. Misalnya anak dengan Ustadz Dedi, ya, seakan-akan gak ada kerabat. Tapi ketika misalnya ditelusuri, ternyata kita ketemu di kakek keempat. Kakek keempat itu kakek anak misalnya saat ini, kakek ayahnya ibu atau ayahnya ayah. Kemudian itu kakek pertama itu. Kemudian ayahnya lagi, itu kakek kedua. Ayahnya lagi kakek ketiga. Ayahnya lagi kakek keempat. Kayaknya sudah kalau seperti itu udah nggak ada yang hidup lagi. Tapi kalau kita masih berkumpul maksimal di kakek yang keempat ini, turunannya kakek keempat ini semua masih kerabat. Semua masih kerabat. Semua masih termasuk ayat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Wabidil kurba. Kerabat-kerabat kita. Apalagi kalau misalnya ketemunya di kakek ketiga, lebih dekat lagi. Ketemunya di kakek kedua, lebih dekat lagi. Ketemunya di kakek pertama, tentu lebih dekat lagi. Nah, jadi lebih dekat lagi. Itu yang dimaksud dengan zil kurba wal yatama. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan anak yatim secara syar'i, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi mata abuhu wa lam yablugh, atau huwallazi mata abuhu wa huwa shaghir. Yang meninggal ayahnya seorang anak. Yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Jadi kalau ada orang ditinggalkan oleh ayahnya, dia sudah balik, itu bukan yatim secara syar'i. Itu bukan yatim secara syar'i. Jadi kalau ada khitab memerintahkan kita untuk misalnya bersedekah, membayar zakat kepada al-yatim, maka yang dimaksud di sini adalah al-yatim secara syar'i. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Siapa yang meninggal bapaknya dan dia masih kecil, belum balik. Siapa yang meninggal ibunya sebelum balik bukan juga yatim. Karena yang dimaksud di sini yang meninggal ayahnya. Yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Kemudian wal masakin. Begitu juga kita diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Yang dimaksud di sini orang-orang miskin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina adimul mal fa askanahumul faqr. Tidak memiliki harta dan hidup dalam kefakiran. Tidak memiliki harta dan hidup dalam kefakiran. Namun perlu kita sedikit mungkin mimbabil faidah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya al-fakir wal miskin? Apa bedanya al-fakir wal miskin? Al-fakir wal miskin ini di antara kalimat yang disebutkan oleh ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika kalimat fakir dan miskin disebutkan dalam satu kalimat. Disebutkan dalam satu kalimat. Iftaraqa, maka maknanya berbeda. Wal fuqara'i wal masakin misalnya. Disebutkan dalam satu kalimat. Wal fuqara'i wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka orang-orang fakir di sini ada maknanya sendiri. Orang-orang miskin ada maknanya sendiri. Tapi di ayat yang mulia ini disebutkan secara sendiri saja. Wal masakin. Dan orang-orang miskin. Maka idza iftaraqa, ketika masing-masing disebutkan, tidak disebutkan secara bersamaan, ijtama'a, maknanya sama saja, miskin dan fakir. Dan kalau disebutkan secara bersamaan, maka al-faqir maknanya adalah asy-syakhsul ladzi la yamliku ayya syai'in.
seseorang yang tidak memiliki apapun kecuali yang dia kenakan saja. Kecuali yang dia kenakan saja. Tidak memiliki apapun. Inilah fakir. Jadi fakir lebih kondisinya lebih susah dibandingkan miskin. Al-miskin yamlikul qalil, memiliki sedikit, lakinnahu la yakfihi li taghtiyati ihtiyajatihi al-asasiyah, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya 4 juta misalnya dalam 1 bulan. Gajinya cuma 2 juta. Miskin. Ini miskin. Tapi kebutuhannya dalam 1 bulan misalnya 2 juta. Dia tidak punya penghasilan. Ini fakir. Ini fakir. Tapi hanya berbeda ketika disebutkan dalam kalimat secara bersamaan. Namun ketika masing-masing disebutkan, maka miskin membawa makna fakir, fakir membawa makna miskin. Nah, wabnus sabil. Begitupun ibnus sabil. Ibnus sabil yang dimaksud di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huwal musafir alladzi inqata'at bihin nafaqah. Musafir yang terputus nafkahnya. Musafir yang terputus nafkahnya. Jadi terkadang juga ada yang memaknai ibnus sabil adalah anak-anak yang lagi belajar di pesantren. Tidak selamanya. Tidak semua anak yang belajar di pesantren terputus nafkahnya dari orang tuanya. Apalagi di pesantren-pesantren sekarang. Ya, pesantrennya Ustaz Dedi. Contoh. Tidak semuanya. Bahkan banyak juga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki yang berlebih kepada mereka. Yang dimaksud ibnus sabil di sini adalah al-musafir. Kondisi pertamanya adalah musafir, bukan mukim. Musafir, dia bersafar. Kemudian kondisi kedua adalah alladzi inqata'at bihin nafaqah, yang terputus nafkahnya. Tidak ada yang bisa memberikan nafkah kepadanya. Ya, mungkin orang tuanya atau yang bertanggung jawab kepadanya. Yang bertanggung jawab setelah orang tua. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, begitupun mendakwahkannya khususnya kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, begitupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kesabaran untuk belajar, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.